Ali Khamenei sembunyi di bunker. Kepanikan rahasia rezim Teheran terbongkar. Di pusat komando Teheran, sebuah kepanikan rahasia sedang berkembang ketika pemimpin tertinggi Ali Khamenei terpaksa bersembunyi di dalam bunker bawah tanah yang terisolasi. Di saat Donald Trump menurunkan ekspektasi perdamaian dan mengunci perairan dengan armada angkatan laut raksasa, muncul sebuah teori menakutkan. Apakah meja perundingan saat ini sebenarnya hanyalah sebuah layar asap untuk melancarkan serangan militer pamungkas? Saat matahari mulai bergerak melintasi wilayah perairan Teluk, ketegangan strategis yang melibatkan Iran dan kekuatan koalisi Barat kini telah merayap naik menuju titik kritis yang paling membahayakan. Hanya dalam kurun waktu 24 jam ke depan, seluruh konformasi keamanan di Timur Tengah bisa berubah secara drastis antara kelanjutan meja negosiasi darurat atau pelepasan gelombang serangan militer berskala besar. Satu hal yang dapat dipastikan dari ruang situasi pertahanan internasional, perang asimetris ini belum benar-benar berakhir. Di balik klaim-klaim kedikdayaan yang disiarkan oleh media pemerintah di Teheran, sebuah realitas yang sangat kontras sedang terjadi. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan sedang berada dalam kondisi persembunyian penuh di sebuah bunker bawah tanah rahasia yang hampir seluruh jalurnya terisolasi dari dunia luar, dipicu oleh ketakutan akut akan potensi operasi eliminasi atau pembunuhan taktis oleh intelijen lawan. Kondisi isolasi total dari figur sentral rezim ini secara instan menyebabkan sistem komunikasi internal di dalam pemerintahan Iran mengalami gangguan serius serta melumpuhkan ritme birokrasi yang pada gilirannya memperlambat proses negosiasi memorandum dengan Amerika Serikat. Di tengah kelumpuhan jalur komando tersebut, suara-suara sumbang dari faksi garis keras mulai bermunculan ke permukaan. Seorang pejabat tinggi Iran dari faksi radikal secara sepihak menyatakan bahwa Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC tidak akan pernah sudi untuk melepaskan atau menyerahkan program pengayaan uranium mereka, menegaskan bahwa isu pembersihan hulu ledak nuklir sama sekali tidak berada di atas meja perundingan. Di koridor diplomatik yang berbeda, pejabat Iran lainnya juga melempar syarat kaku bahwa Teheran hanya akan membuka diskusi substantif jika seluruh sanksi ekonomi unilateral yang mencekik keuangan mereka dicabut terlebih dahulu tanpa syarat. Melihat kerasnya penolakan dari Teheran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mengambil langkah taktis dengan menurunkan ekspektasi publik global mengenai potensi tercapainya kesepakatan damai dalam waktu cepat. Melalui ruang oval, Trump menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan para perwakilan diplomatik Amerika di lapangan agar tidak terburu-buru dalam melahirkan kesepakatan dengan Iran. Ketenangan taktis Washington ini berjalan paralel dengan sebuah pukulan intelijen yang telak, di mana sebuah jaringan spionase siber dan mata-mata berskala besar yang terhubung langsung dengan kepentingan Iran baru saja berhasil dibongkar di daratan Amerika Serikat serta beberapa titik di Timur Tengah. Penemuan ini melempar pertanyaan besar ke hadapan para perencana perang di Pentagon. Dalam waktu 24 jam ke depan, apakah dunia akan menyaksikan laporan mengenai pengeboman massal terhadap instalasi militer Iran, ataukah justru sebuah pengumuman kesepakatan memorandum yang bersejarah? Memasuki pertengahan tahun, situasi di panggung Timur Tengah menjadi semakin tegang dan dipenuhi ketidakpastian. Ketika jajaran komando tinggi IRGC terus meluncurkan propaganda siber yang mengklaim bahwa posisi pertahanan mereka berada dalam status yang sangat kuat, sementara Amerika Serikat berada di titik yang lemah, kenyataan objektif di dalam internal Iran justru memperlihatkan gambaran yang sepenuhnya bertolak belakang. Hambatan utama yang memperlambat jalurnya proses negosiasi saat ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik antara Washington dan Teheran, melainkan telah bergeser pada munculnya kekacauan sistemik di dalam struktur kepemimpinan tertinggi Iran sendiri yang membuat seluruh jalurnya komunikasi menemui jalan buntu. Informasi dari lingkaran dalam membocorkan bahwa Ali Khamenei yang berada di lokasi rahasia kini hanya mampu bertukar pesan dengan dunia luar melalui pemanfaatan jaringan penyampai pesan atau kurir fisik yang dijalankan lewat prosedur yang sangat rumit dan berlapis. Akibatnya, pesan-pesan strategis tersebut harus melewati begitu banyak perantara, menyebabkan sebagian besar informasi taktis di lapangan
telah berubah menjadi usang dan tidak relevan lagi sebelum sampai ke meja sang pemimpin tertinggi. Para pejabat intelijen Amerika Serikat menilai bahwa perilaku isolasi ini menunjukkan bahwa fokus utama dari para pemimpin Iran saat ini hanyalah melakukan segala cara yang dimungkinkan demi melindungi keselamatan nyawa mereka sendiri dari sergapan drone tempur. Bahkan, situasi anarki ini diperparah dengan fakta bahwa para pejabat diplomatik Iran yang ditunjuk untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump pun mengalami kesulitan besar untuk saling berkomunikasi satu sama lain di dalam sistem birokrasi. Mereka sendiri yang didera paranoia spionase. Inilah alasan fundamental mengapa proses perancangan memorandum berjalan dengan ritme yang sangat lambat di lapangan. Donald Trump secara konsisten terus mengirimkan sinyal tegas bahwa setiap draft kesepakatan baru yang akan ditandatangani dengan Iran akan memiliki karakteristik yang sepenuhnya berbeda dan jauh lebih destruktif bagi ambisi Teheran jika dibandingkan dengan perjanjian nuklir era Barack Obama dahulu. Trump memberikan penekanan kaku bahwa di bawah pengawasannya, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki ruang sekecil apapun untuk menguasai teknologi senjata nuklir. Namun, realitas operasional di medan tempur terbukti jauh lebih rumit daripada apa yang tertera pada tajuk berita media massa. Faktanya, dokumen yang saat ini sedang diperdebatkan oleh kedua belah pihak barulah sebatas memorandum kerangka kerja untuk fondasi negosiasi masa depan, bukan merupakan sebuah draft kesepakatan final yang siap dieksekusi. Secara strategis, sebagian dari jajaran pemimpin Iran yang berpikiran realistis sebenarnya sangat ingin mencapai kesepakatan damai demi menyelamatkan negara karena mereka sadar betul bahwa terus melanjutkan konfrontasi militer dengan poros Amerika-Israel hanya akan berujung pada bencana keruntuhan total rezim. Kondisi internal Iran dilaporkan sedang berada di ambang kehancuran dari dalam. Infrastruktur industri rusak parah akibat sanksi. Krisis pasokan air bersih semakin serius melanda kota-kota besar, angka inflasi melonjak ke tingkat yang tidak terkendali, dan rakyat biasa dipaksa hidup di bawah tekanan penindasan domestik yang sangat keras dari tangan besi IRGC. Ketakutan menyelimuti masyarakat, di mana hanya karena munculnya kecurigaan tipis mengenai tindakan pengkhianatan atau spionase, warga negara Iran bisa langsung dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan tanpa proses hukum yang adil. Di saat yang sama, Selat Hormuz yang selama puluhan tahun selalu diagungkan sebagai kartu truf strategis dan alat penekan ekonomi terbesar milik Iran, secara perlahan mulai kehilangan nilai tawar geopolitiknya di mata dunia. Uni Emirat Arab saat ini dilaporkan sedang mempercepat pembangunan proyek jalur pipa minyak darat raksasa yang dirancang khusus untuk memotong rute ekspor tanpa perlu melewati Selat Hormuz, dengan target penyelesaian dalam kurun waktu sekitar 1 tahun ke depan. Langkah diversifikasi ini diperkuat dengan kebijakan Kanada yang terus meningkatkan volume ekspor energi mereka ke pasar Asia, sementara perusahaan-perusahaan pelayaran internasional telah menyiapkan skema rute alternatif maritim yang aman. Serangkaian manuver ekonomi global ini secara perlahan namun pasti mulai melucuti alat tekanan terkuat yang selama ini diandalkan oleh Teheran untuk menyandera pasar energi dunia. Sampai detik ini, belum ada satupun lembar dokumen final memorandum yang ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak, dan atmosfer di ruang situasi semakin diperkeruh oleh ketidakjelasan mengenai apakah figur yang memiliki wewenang hukum tertinggi di Teheran benar-benar memiliki niat politik untuk melakukannya. Di sisi seberang, militer Israel menolak untuk terbuai oleh retorika perdamaian sementara ini. Komando tertinggi mereka tetap menyiagakan seluruh matra tempur dan terus mematangkan rencana operasi militer berskala besar yang siap diaktifkan kapan saja. Koordinasi taktis yang sangat erat terpantau terus berjalan di antara Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Berdasarkan bocoran informasi dari koridor diplomatik, Trump telah mengirimkan pesan khusus kepada para pemimpin negara-negara Arab dan dunia Islam. Pesan tersebut berisi sebuah visi strategis yang sangat radikal. Jika kesepakatan penghentian perang dengan Iran berhasil dicapai, Trump menuntut agar negara-negara tersebut segera bergabung ke dalam perjanjian Abraham dan menandatangani fakta perdamaian resmi dengan Israel. Jika skenario diplomatik ini benar-benar terwujud di lapangan, maka peta kekuatan geopolitik di Timur Tengah akan berubah secara total
mengisolasi Teheran ke titik terendah dalam sejarah. Namun, di sudut-sudut kota Teheran, banyak aktivis politik menggambarkan suasana keputusasaan yang mendalam di kalangan rakyat Iran. Di saat perhatian utama Amerika Serikat dan sekutu baratnya tersedot sepenuhnya pada isu pembongkaran program nuklir dan pengamanan jalur minyak, jutaan rakyat biasa di Iran justru didera ketakutan mengerikan akan terjadinya lebih banyak pembantaian domestik oleh aparat rezim dan merasa bahwa suara serta penderitaan mereka telah sepenuhnya dilupakan oleh peradaban barat demi sebuah kesepakatan komoditas. Di lini finansial, keterlibatan Qatar yang diminta oleh Trump untuk bertindak sebagai entitas penjamin bagi pemenuhan kesepakatan nuklir baru ini sempat memberikan sentimen positif yang ditandai dengan merosotnya harga minyak mentah dunia hingga sekitar 5%. Namun, para pakar ekonomi energi mengingatkan bahwa bahkan jika selembar kesepakatan memorandum berhasil ditandatangani besok pagi, proses pemulihan penuh terhadap ekspor minyak Iran serta pembukaan kembali jalur pelayaran komersial yang aman di sepanjang teluk akan memakan waktu berbulan-bulan akibat rumitnya pembersihan perimeter laut dari risiko ranjau. Realitas inilah yang melahirkan sebuah teori taktis baru di kalangan analis intelijen. Apakah seluruh rangkaian proses negosiasi berbelit yang sengaja dipertontonkan saat ini sebenarnya hanyalah sebuah taktik layar asap yang sengaja diciptakan oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab guna menidurkan kewaspadaan Komando IRGC sebelum meluncurkan serangan udara mendadak yang bersifat menghancurkan? Kecurigaan mengenai strategi layar asap ini diperkuat oleh fakta objektif bahwa saat ini pemerintah Iran tidak lagi berbicara dengan satu suara yang solid di panggung internasional. Ketika Teheran mengirimkan delegasi ke meja perundingan, mereka terpaksa melibatkan perwakilan dari banyak faksi sekaligus. Karena di dalam negeri sudah tidak ada lagi satupun kelompok elit yang benar-benar memegang legitimasi penuh untuk mewakili seluruh institusi negara. Faktor inilah yang menciptakan kekacauan komunikasi taktis di lapangan. Di saat perwakilan Amerika Serikat mengklaim bahwa kedua belah pihak sudah sangat dekat untuk mencapai kata sepakat mengenai pembatasan material nuklir, salah satu faksi radikal di Teheran secara instan langsung menyiarkan bantahan keras. Ketika Washington menguraikan draft pembukaan Selat Hormuz, elemen IRGC justru menyatakan penolakan secara terbuka. Realitas fragmentasi ini menjadi indikator kuat bagi intelijen Israel bahwa rezim teokrasi Iran kemungkinan besar telah melewati titik retak eksistensial mereka. Faksi-faksi bersenjata di dalam tubuh IRGC dideteksi sudah tidak lagi berjalan seirama dengan garis kebijakan yang dikeluarkan oleh kalangan ulama Ayatollah. Lembaga parlemen, jajaran kabinet pemerintah, serta Kementerian Luar Negeri Iran terpantau bekerja tanpa adanya koordinasi yang terpadu, di mana banyak keputusan strategis diambil secara diam-diam oleh faksi tertentu tanpa adanya arahan terpusat dari bunker persembunyian Khamenei. Kondisi ini memicu pertanyaan sinis dari para perencana perang barat. Jika pihak Iran sendiri secara sistemik tidak mampu memberikan jaminan komitmen apapun atas nama seluruh negara, lalu apa sebenarnya esensi dan tujuan dari kelanjutan negosiasi ini? Sebagian pengamat geopolitik menilai bahwa Amerika Serikat mungkin sengaja memperpanjang tempo perundingan ini sebagai bagian dari strategi perang urat saraf untuk menunggu hingga kekuatan Iran terurai dan melemah dari dalam dengan sendirinya. Jika perpecahan antar faksi militer di Teheran terus memburuk hingga memicu bentrokan internal, Washington akan memenangkan pertarungan geostrategis ini tanpa harus menanggung risiko finansial dan politik dari sebuah perang terbuka berskala besar. Langkah yang dimainkan Donald Trump saat ini dinilai sangat berbeda dengan pendekatan diplomasi era Barack Obama dahulu. Trump menempatkan dirinya sebagai presiden Amerika pertama yang berani menekan tombol serangan militer secara langsung ke aset Iran, sambil tetap memaksa musuhnya duduk di meja perundingan di bawah todongan moncong meriam armada kapal induk. Dengan keunggulan mutlak di bidang militer dan ekonomi, Washington terus menekan negara-negara Arab Teluk agar tidak hanya bergantung pada payung keamanan Amerika, melainkan harus mulai berdiri mandiri membentengi kawasan mereka dari pengaruh asimetris Iran. Sebagai bentuk penegasan terhadap doktrin kemandirian tersebut, pemerintah Arab Saudi baru-baru ini secara sengaja merilis rekaman video operasional dari sistem pertahanan udara modern mereka
yang sedang bersiaga melindungi keselamatan jutaan jemaah haji di kota suci Mekah. Sebuah pesan visual yang sangat jelas dikirimkan untuk menahan ambisi rudal Iran. Langkah ini selaras dengan tindakan berani Uni Emirat Arab yang secara terbuka mulai mengakui keterlibatan aktif mereka dalam menghantam target-target strategis milik Iran demi menjamin kebebasan navigasi internasional. Di saat yang sama, Trump juga terus melakukan tekanan diplomatik yang kuat terhadap sekutu NATO dan negara-negara Eropa agar ikut menurunkan armada kapal perang mereka guna menjaga koridor Selat Hormuz, menegaskan bahwa pengamanan jalur energi dunia merupakan tanggung jawab kolektif global, bukan monopoli militer Amerika Serikat semata. Di tengah tarik ulur geopolitik tersebut, perang asimetris juga meletus di ruang siber. Sebuah operasi spionase siber berskala masif yang dikendalikan oleh kelompok peretas elit Iran bernama Screening Serpents berhasil diidentifikasi dan dibongkar oleh tim keamanan siber barat. Kelompok peretas ini terbukti telah meluncurkan gelombang serangan siber yang terstruktur terhadap infrastruktur kritis di Amerika Serikat, Israel, Uni Emirat Arab, serta beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dengan menggunakan malware kendali jarak jauh tingkat tinggi, jaringan ini bertindak secara rahasia untuk mencuri dokumen intelijen berklasifikasi rahasia, sekaligus menanamkan pintu belakang atau backdoor ke dalam sistem komputer pertahanan lawan yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu untuk melumpuhkan jaringan radar serta komunikasi militer sekutu. Berdasarkan draft dokumen yang beredar, kerangka kesepakatan sementara ini dirancang ke dalam 2 tahapan taktis yang sangat berisiko. Tahap pertama murni hanya akan mengatur mengenai mekanisme pembukaan kembali jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz dan kesepakatan perpanjangan masa gencatan senjata di lapangan. Baru kemudian pada tahap kedua, para perunding akan masuk ke dalam pembahasan isu-isu inti yang sangat sensitif, seperti nasib uranium yang telah diperkaya, pembatasan jangkauan rudal, pembongkaran fasilitas riset, kepatuhan terhadap inspeksi nuklir internasional, serta mekanisme sanksi hukum jika Iran terbukti melakukan pelanggaran. Skema bertahap inilah yang memicu kekhawatiran akut di kalangan internal militer Israel. Yerusalem sangat memahami watak geostrategis Teheran yang memiliki reputasi tinggi dalam menggunakan taktik mengulur waktu atau delaying tactics. Jika dalam draft memorandum awal Iran diizinkan untuk tetap mempertahankan penguasaan atas material uranium yang telah diperkaya, mempertahankan ribuan stok rudal balistik, mempertahankan armada UAV, serta membiarkan jaringan militer proksi mereka tetap eksis di berbagai negara pasca perang, maka kesepakatan ini tidak lebih dari sebuah keputusan gencatan senjata semu. Konflik ini hanya akan berhenti sementara untuk memberikan ruang bernapas bagi Teheran, bukan sebuah akhir dari ancaman yang sesungguhnya. Bagi Israel, ada 3 pertanyaan inti pertahanan yang wajib dijawab dengan tegas, transparan, dan hitam di atas putih sebelum kesepakatan dalam bentuk apapun ditandatangani oleh Donald Trump. Pertama, bagaimana nasib akhir dari seluruh uranium yang telah diperkaya oleh Iran dan ke negara mana material berbahaya tersebut akan dipindahkan. Kedua, tindakan konkret apa yang akan diambil untuk menjamin pembongkaran total terhadap proyek rudal balistik, armada UAV, serta pemutusan arus dana bagi jaringan militer proksi Iran di kawasan. Dan ketiga, institusi global mana yang memegang otorisasi penuh serta memiliki keberanian militer untuk menegakkan aturan dan menjatuhkan hukuman jika Iran kembali terbukti melakukan penipuan di kemudian hari. Jika ketiga pertanyaan krusial tersebut belum menemukan jawaban taktis yang clear di atas kertas perundingan, maka memorandum ini bukanlah sebuah gerbang menuju perdamaian abadi di Timur Tengah, melainkan hanya sebuah jeda waktu singkat sebelum api konflik regional meletus kembali dengan skala kehancuran yang jauh lebih mengerikan bagi peradaban dunia. Apakah menurut Anda pembentukan jalur pipa minyak baru oleh Uni Emirat Arab akan berhasil melumpuhkan total nilai strategis Selat Hormuz sebagai alat sandera ekonomi milik Iran? Tuliskan analisis sistemik dan pandangan geopolitik Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pembaruan analisis militer global terdalam hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter strategis ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.